Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 eh, ingin melakukan presentasi tentang mata kuliah Bootcamp Pengembangan Aplikasi. Nama saya Abir Muhammad Zaran, NIM 2017 0140022 dan teman saya satu lagi. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Abdul Qadir Jailani, NIM 2017 014 0012. Oke, kali ini kami hanya berdua dalam kelompok 5, saya dengan Dading. Oleh karena itu kami akan melakukan presentasi berdua. Oke, yang pertama saya akan memulai mulai Hanya berdua ya. mulai dari laporannya dulu. Oke, saya dulu ya Saudara Dading ya. Pertama, latar belakangnya adalah perkembangan ilmu Ya. pengetahuan dan teknologi telah mengalami percepatan yang tinggi, membuat sebuah perubahan yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia. Menurut Setiawan dalam jurnalnya yang tahun 2018, di dalam penelitiannya mengatakan bahwa teknologi informasi merupakan suatu penerapan prinsip keilmuan dalam komunikasi untuk menghasilkan suatu output yang ditujukan efektivitas dan efisiensinya. Silakan dilanjut, Saudara Gading. Ya. Saya coba oleh. oleh. Iya nih, dengar. Jadi teknologi informasi juga dapat dilihat sebagai penerapan prinsip keilmuan berkomunikasi melalui sebuah penciptaan alat teknis yang ditujukan agar meningkatkan kualitas dan kuantitas seperti unsur pada pesan, media, dan sebagainya. Di salah satu pemanfaatan teknologi dalam kehidupan manusia adalah dalam penyimpanan data barang atau inventory. Menurut Rajib dalam jurnal jurnalnya pada tahun 2014 mengatakan bahwa inventory merupakan salah satu masalah yang fenomenal dan bersifat fundamental dalam sebuah bisnis maupun perusahaan. Baik di dalam perusahaan yang bersifat dagang, jual beli ataupun perusahaan jasa. Inventory adalah porsi yang signifikan dari aset Lancer pada berbagai bisnis. Di scroll ke bawah. Ya, Bisnis masalah manajemen barang menjadi masalah yang kompleks karena pendataan data barang pada perusahaan atau toko masih dilakukan secara manual. Data barang yang belum akurat melihat hal itu dengan besarnya kebutuhan untuk mengatur dan memaintain data barang perlu adanya suatu sistem aplikasi digunakan untuk mengolah data barang dan penyimpanan data. Jadi dengan adanya suatu sistem informasi secara terkomputerisasi dan dapat menghasilkan data barang dan menyimpan data secara akurat dan terkini sehingga pendapatan pendataan data yang dilakukan oleh karyawan ataupun staf menjadi lebih baik. oke. Oke, sekali lagi. Ya, Jadi boleh. eh aja jalankan ya. Jadi tujuan dari aplikasi ini atau proyek akhir ini adalah untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah bootcamp pengembangan aplikasi. Kedua, untuk menghasilkan proses input data secara terkomputerisasi sehingga menghasilkan data yang akurat. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan waktu dalam pendataan barang dan data barang serta membuat pekerjaan menjadi lebih cepat Oke. dan efektif. Ya, ya. Ya, bisa dilanjut lebih untuk manfaatnya. Oh iya. Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah bagi penulis sebagai berikut. Agar dapat memahami dan membiasakan diri untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan dunia nyata sehari di kemudian hari. Yang kedua adalah menambah wawasan serta pengalaman. Yang ketiga, melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir mata kuliah bootcamp pengembangan aplikasi. Dan bagi user adalah untuk melakukan proses inventaris yang dapat dilakukan dengan mudah serta mempercepat datanya. Oke, yang selanjutnya kami akan melakukan pembahasan terhadap diagram yang telah kami buat. Adapun diagramnya adalah sebagai berikut. Dan diagram ini akan dijelaskan oleh Saudara Dadik. Silakan, Saudara Dading. Kurang kurang jelas nih, bisa di zoom. Oke, ini. Iya, jadi ini pada diagram ERD ini ada terdapat beberapa entity. Coba di scroll lagi.
Oke, yaitu pertama entity register, order, apa lagi, ya. produk di bawahnya, di produk, stok, apa lagi itu bawahnya, kategori dan purchase-nya. Ya. Dan di setiap entity ini, oh jadi entity ini digambarkan sebagai sebuah persegi panjang memiliki entity tersebut, dan pada setiap entity ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama, pada entity register terdapat atribut yaitu username, first name, last name, sebentar, Ya. last name, Password. password, dan mobile. Ya. Hilang sebenarnya sih. Oke, oke. Dan Lanjut. pada entity order, uh, ya, jadi pada ulang lagi. Ya. Oh, oh, mohon maaf karena dading sedikit ada gangguan. Saya akan membantu sedikit pada bagian Jadi entitas pada order. entity order Nah, ini lanjut, silakan. terdapat ada beberapa atribut yaitu quantity, oh, Order price, order date. ya, pada entity order ini terdapat beberapa atribut juga, yaitu 4 atribut. Eh, yang pertama ada order ID-nya, atribut order ID, order date-nya atau tanggalnya, dan order order price, yaitu order harganya, dan atribut quantity-nya. Ya. Di lagi, Produk. maaf, dikarenakan ada gangguan dikit, bisa tolong Mas Abi dibantu Oh dikit iya. ini ya, untuk Untuk penjelasan untuk diagramnya. eh, stok, entitas stok Makanya ada 3 ini atribut. saya ada. Ya, dikarenakan saudara dading bermasalah dengan sinyal saya akan membantu. Dan ini ada atribut stock ID, stock count, dan stock in count adalah untuk melakukan pengecekan terhadap sebuah aplikasinya. Oke, saya kira kita akan lanjut kepada UI ya, UI. penjelasan UI. Oke, pertama ada login page. Login page ini adalah tampilan yang user lihat ketika pertama kali mengakses website stock management. User harus login untuk bisa mengakses website stock management system. Apabila belum mempunyai akun, user bisa membuat akun dengan cara klik create an account. Nah, kurang lebih seperti ini adalah tampilannya register. Dan yang kedua, kita bisa lanjut kepada halaman homepage. Ya, saudara dading bisa dijelaskan lagi homepage. Bisa diperbesar nih, Oh ya, siap, siap. soalnya nggak kelihatan. Ya, udah. Ya, jadi pada halaman homepage ini, penjelasannya yaitu akan user akan login terlebih dahulu, dan setelah user berhasil login menggunakan akun yang sudah didaftarkan, user akan ditampilkan pada tampilan homepage dan dashboardnya. Jadi dalam halaman ini terdapat opsi yaitu logout dan opsi untuk mengakses item record yang digunakan untuk manajemen data barangnya. Oke, Dan dan seperti ini tampilannya. tampilannya seperti bisa dilihat seperti yang ada di gambar. Ya. Dan yang terakhir ada ini menu untuk membuat records pada halaman. Jadi di sini user akan diarahkan untuk membuat penambahan data, dan user di sini bisa melakukan CRUD seperti